ibadah sholat Bapak Ibu, terus yang butuh kopi tadi mudah-mudahan sudah kopi, dan juga yang merokok begitu sudah menghisap rokoknya agar lebih fresh ya Bapak Ibu untuk melanjutkan penyusunan permohonan pengujian undang-undang. Sekali lagi ini sampai pukul 14.00 WIB. Nanti setelah itu kami, Mas Hani dan saya akan Zoom terlebih dahulu setelah pukul 14.00 WIB, tapi untuk tugas praktiknya masih ditunggu sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Bapak Ibu. Tadi sebelum istirahat, tadi saya sudah menyampaikan nanti setelah istirahat kita tampilkan punya Ibu Yeni. Ini saya sudah download Mas Hani, punya Ibu Yeni. Langsung aja ya Mas kita tampilkan. Ya, langsung coba aja. Kira-kira dicek oleh Mas Hani nih. Ini benar ya Bu Yeni ya? Tadi saya sudah download yang dikirimkan di email. Iya Mas, tolong dikoreksi ya, sama-sama belajar. Belum pernah buat permohonan. Baik Ibu Yeni. Ya. Ingkop surat sudah ada, kantor hukum YNSHN Rekan, Jalan Keramat 50, Batubara, Sumatera Utara ya. Nggak ada nomor telepon, HP, atau email, Bu? Ada Mas. Ya, harusnya dicantumkan di sini biar memudahkan mahkamah untuk memanggil ntar. Jadi kan mahkamah ini memanggilnya lewat telepon dan juga email, Bu. Surat panggilan sidang itu lewat email. Jadi akan lebih baik kalau Bapak Ibu sekalian mencantumkan email dan nomor handphone ya di situ untuk memudahkan koordinasi. Lalu kemudian ini permohonan pengujian materi pasal 110B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000. Ya, itu dikuningin yang 2020-nya, Mas. Nah, itu dikuningin aja, jangan dihapus. Nah, dikuningin. Oke. Ini ada no-nya, Bu ya. Oh iya, bisa salah. Oke. Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Tentang cipta kerja terhadap Undang-Undang Dasar Indonesia atau oke. Yang mulai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dengan hormat undangan di bawah ini Yeni SH. Semuanya advokat hukum pada kantor hukum Yeni SH NDP bernama di Jalan Alamat Desa Kuala Jalan Mukluk. Pasal tanggal 1 Agustus nama Cahaya Ibu rumah tangga, alamat Kabupaten Kecamatan Galau, Kabupaten Kecewa, Provinsi Sumatera Utara. Nah, kalau ada alamat kayak gini, lebih baik jangan disingkat ya Bu, Sumatera Utara aja dipanjangin karena supaya lebih clear. Biasanya kan ini menyesuaikan dengan KTP ya alamatnya. Jadi alamat itu menurut saya lihat sebagaimana ada di KTP saja. Kalau misalkan provinsi, jangan disingkat. Selanjutnya disebut sebagai pemohon, oke. Malam ini mengajukan permohonan pengujian materi pasal 10B Undang-Undang yang disebut UU Omnibus Law. Nah, sebenarnya kalau di MK itu, kalau Ibu baca putusan MK, seringkali undang-undang itu disingkat itu nomornya saja, Bu. Jadi kayak Undang-Undang Cipta Kerja ini kan Undang 11 2020, maka disingkatnya itu jadi UU 11 2020. Kita makan aja di situ, Mas Ami. Ya. UU 11 2020. Nah, seperti itu. Ya. Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kewenangan Mahkamah. Ini nggak ada perubahan ya. Ini template apa adanya ya Bu ya. Menguji Undang-Undang oke. Pasal 10 ayat 2 huruf. Coba naik lagi Mas tadi. Undang-Undang 45 ya. Undang-Undang 45 pasal 2. Oh ini kekuasaan. Naik lagi naik. Papan C pasal 29 oke. Ini tentang perubahan ketiga. Oke. Oke. Oh.
Nah ini Ibu harusnya yang yaitu yang Omnibus Law dikuningin lagi Mas. Biar ntar Ibu yang ganti jadi Undang-Undang 11 2020 ya. Nah terus ini prasa normanya, Ibu kan screenshot nih ya, picture ya. Iya, saya copy Nah aja, itu Mas. ya Ibu ambil dari eh, link yang dikirim Mas Ami, kemudian pasalnya itu ditulis seperti dalam Word, kalimatnya dalam Microsoft Word, bukan dalam ini ya Bu ya. Iya. Nah, itu ntar bisa Ibu ambil dari undang-undangnya, copy, itu kan dalam PDF ya, ntar dirubah jadi Word, kemudian ntar dirapihkan. Oke, siap, Mas. Ya, terus turun lagi. Nah, oleh karena permohonan adalah pengujian materi undang-undang Kasus pasal 10, oke itu P-nya hurufnya besar, ini di kuningin aja. Maka mahkamah berwenang mengadili. Oke, kedudukan hukum pasal 51. Garis besar kewenangan mahkamah sudah bagus ya Bu. Hanya beberapa itu tadi narasi bunyi pasal 110-nya harus dibikin Word, kemudian menyebutkan undang-undang ciptakernya jadi undang-undang 11 2020. Oke. Pasal 51 ayat 1. Ada pihak yang menganggap ada. Selanjutnya menjadi pasal itu yang maksudnya harusnya adalah hak yang diatur. Oke. Kalau merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor oke, ini template turun. Terus pemohon merupakan seorang warga negara Indonesia yang melihat pasal dalam pasal 33 ayat 245. Ketiga Nah, itu, Mas. Tuh. ya itu pasal 33 ini dibunyikan aja Bu. Bunyinya apa? Dikuningin tuh Mas. Mas Ami. Oh, Ya dibunyikan itu ya? dikuningin, itu dibunyikan aja apa? Pasal 33 ayat 2 itu. Biar kita paham bahwa 33 ini 33 ayat 2 terkait apa? Yang menyatakan bla 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 itu Ibu terus apa adanya. Jadi ntar ketahuan bahwa ini terkait hak konstitusional apa? Pasal 33 ayat 2 ini. Karena kan pasal 33 ayat 2 ini bukan termasuk pasal yang umum ya. Kalau 28D itu sering kali dijadikan berujukan tepatnya pasal 33 ini. Coba saya bacain. 33 itu apa, Bu? Pasal 33 ayat 3 itu, Mas, bukan ayat 2. Ayat 3 atau ayat 2, Bu? Ayat 3 masalah ketiga. Oke, dikuningin, Mas. Ayat 3 ini bumi, air, dan kekayaan tanggalnya dikuasai negara digunakan sebaik-baiknya kemampuan rakyat ya. Iya, Mas. Oke. Bumi, air, dan kekayaan yang dalamnya dikuasai negara digunakan kemampuan rakyat. Ya. Kita baca dulu. Bahwa pemohon merupakan seorang warga Indonesia yang melakukan perusahaan yang merambah hutan tanpa izin sehingga pemohon selaku warga di sekitar hutan mengalami kerugian sehingga pemohon telah melaporkan kedua perusahaan tersebut ke pihak yang berwajib dengan dugaan melanggar pasal 17 13 tentang penjagaan hutan. Kalau menurut pemohon ketentuan pasal 110 Ciptaker sebagai dasar bagi aparat penegak hukum untuk mengaburkan turun Mas Ami, turun dikit untuk mengaburkan laporan. Ini mengabulkan apa mengaburkan, Bu? Mengaburkan itu. Bahwa menurut pemohon ketentuan pasal 110 sebagai dasar untuk mengaburkan laporan pemohon sehingga merugikan hak asasi pemohon untuk mendapatkan hak atas penjaminan dengan keputusan yang adil serta bahwa yang hukum sebagaimana ketentuan pasal 28 ayat 1. Kalau menurut pemohon, jika permohonan dikabulkan oleh mahkamah, maka proses pidana untuk kedua perusahaan tersebut dapat dilanjutkan. Di atas menurut pemohon memiliki hukum. Oke, naik lagi. Nah, jadi Bu, kalau terkait argumentasi dalam legal standing, naik lagi Mas. Patokannya itu dari 5 syarat yang disampaikan di putusan MK ini.
5 syarat inilah yang menjadi patokan. 5 syarat ini Ibu bisa uraikan, misalkan adanya hak atau kewenangan kuasa pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Tadi Ibu mencantumkan pasal berapa? Pasal 33 ya? Pasal 28D dan pasal 33 ayat 3. Oke. Kemudian hak atau kewenangan tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan. Terkait pasal 33 apa kerugiannya? Pasal 33 tadi kan airnya di kronologis itu diceritakan kalau warga di situ mengalami kekurangan pasokan air, berkurang gitu gara-gara membuka perkebunan, hutan dijadikan kebun itu, Mas. Dan jalan juga hancur, debu kemana-mana jadi polusi udara, seperti itu kerugian secara apanya. Coba tadi uraian yang Ibu barusan disampaikan di bawah, Mas. Mas Ami ada nggak? Yang kerugian lingkungan ya? Bukan, di legal standing. Nah, harusnya kalau menurut saya, apa yang tadi Ibu uraikan barusan, bahwa terkait cahaya dan juga warga masyarakat sana mengalami kerugian akibat adanya perusahaan tersebut yang menyebabkan kerusakan lingkungan, itu juga diuraikan di legal standing ini, dikaitkan dengan pasal 33. Gitu. Jadi cerita yang Ibu sampaikan tadi, itu di legal standing juga sedikit diuraikan, Bu. Menggambarkan bahwa memang hak ini kan pasal 33 ini bumi, air, dan kekayaan yang dikuasai oleh negara digunakannya untuk semacam kemakmuran rakyat. Saya sebenarnya menurut saya pasal 33 ini agak kurang pas ya, kurang pas untuk hak konstitusional warga negara. Kalau mau sebenarnya di pasal 28 tuh ada yang terkait hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat itu, Bu. Bentar. Gitu ya. Ya, 28H ini menurut saya lebih pas. Pasal 28 ini, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat itu, kalau misalkan ternyata si perusahaan itu menyebabkan polusi, apalagi menyebabkan sumber mata airnya jadi kotor, nah ini yang menjadi acuan bisa pasal 28H. Kalau pasal 33 menurut saya itu nggak terkait hak konstitusional warga negara secara pribadi ya, karena dia lebih general sebetulnya. Dan saya lebih baik diganti 28H terkait legal standing ya. Di legal standing itu jadi kalau Ibu mau ngambil 28D1 ya oke, udah pas. Tapi kalau pasal 33 menurut saya kurang. Kalau Ibu mau mengelaborasi lagi silahkan, tapi harus ada kaitannya dengan ada terkait dengan ini, dengan bumi, air, dan kekayaan di dalam dikuasai oleh negara dan digunakan dengan sebanyak kemampuan rakyat. Harus nyambung ke situ. Apa kerugiannya terkait pasal 33 ini? Pasal 33 ini kan terkait perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial ya, bukan terkait hak konstitusional warga negara. Kalau hak konstitusional warga itu 28A sampai 28J. Ada lagi 27 ya. Nah yang itu, kalau menurut saya 33 ini kurang pas. Kalau Ibu mau mengepasin, harus ditambahkan argumentasi yang mengarahkan bahwa memang apa yang terjadi oleh si Cahaya ini menyebabkan melanggar pasal 33. Itu yang agak berat karena mengontrol itu jadi berbeda. Karena 33 ini bukan terkait hak konstitusional warga negara, ini lebih ke perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Oke Bu ya. Oke. Ini terserah, ini saya hanya ngasih masukan aja Bu ya. Kalau dimungkinkan mau diganti silakan. Kalau Ibu tetap memaksakan pasal ini, konstruksinya harus benar-benar ditambahkan. Oke Mas, makasih masukannya. Ya, naik lagi. Naik lagi Mi. Kalau 28D saya kira mana 28-nya tadi ya?
Ya 28D mungkin menurut saya masih bisa masuk ya kalau 28D. Bahwa menurut mohon tidak salah mengaburkan, menyembunyikan. Kalau bisa ditambahkan satu paragraf lagi yang menjelaskan kekaburan itu. Jadi apanya yang dikaburkan gitu. Nah itu harus clear. Dan ini harus ada historisnya. Undang-undang ini kan dirubah oleh undang-undang. Sebelumnya kan ada undang-undang sebelumnya ya, undang-undang 13 itu. Kemudian dirubah sama undang-undang Ciptaker. Nah harus ada narasi yang menjelaskan ada perubahan pandangan dari pembentuk undang-undang terkait ini gitu, yang menyebabkan kerugian terhadap diri pemohon si cahaya itu. Mohon Nah di maaf, situ Mas. konstruksinya harus terlihat Bu, terlihat bahwa memang akibat adanya perubahan undang-undang yang semula diatur undang-undang 13 berubah menjadi undang-undang Ciptaker, itu menyebabkan adanya ketidakpastian hukum karena norma yang dulunya ada jadi tidak ada gitu. Nah itu kekaburannya itu harus dikelirkan dulu. Izin Oke. Mas, Ya gimana Bu? kalimat mengaburkan itu saya ambil dari cerita narasi. Di situ kan ada penjelasan dari penegak hukum jika mengatakan terbitnya undang-undang pasal 110B itu menyebabkan laporannya dikaburkan, bisa kabur gitu. Iya, nah itu barusan Ibu bercerita, laporannya dikaburkan. Nah itu diceritakan di sini. Oh gitu ya. Iya, jadi prinsipnya tidak apa-apa kita menceritakan kasus konkret, karena kasus konkret ini nanti akan mengarahkan bahwa si pemohon ini punya legal standing gitu. Oke, siap Mas. Gitu. Ya, baik. Oke, terus turun ke pokok permohonan Mas. Bahwa pokok permohonan ada ketentuan pasal 51 ayat 1 huruf A, angka menyatakan pemohon adalah pihak orang Indonesia yang menganggap hak dirugikan dengan berlakunya pasal 110 UU Omnibus Law. Ya ini maksudnya gimana nih Pak yang poin 1 ini Bu? Poin 1 ya Mas. Ya poin 1 nih maksudnya gimana Bu? Di situ kan di template ini mengatakan kedudukan hukum pemohon kan. Jadi yang poin 1 itu saya sebutkan di pasal itu kedudukan hukum pemohon itu sesuai dengan pasal 51 ayat 1 itu Mas. Oh, kalau kedudukan hukum kan tadi sudah di atas, sudah diuraikan di atas. Gitu ya. Tapi di Ya, template jadi kalau menurut saya ini yang penjelasan mengenai pasal 51 ini kan dia warga negara Indonesia kan perseorangan warga Indonesia ya. 51 ayat 1 huruf A itu. yang mana sih? Pokok permohonan ya Mas? Iya, betul pokok permohonan, Bu. Pokok permohonan. Jadi kalau menurut saya di pokok permohonan ini lebih baik langsung ke pokok substansi pasal yang diujinya. Oh gitu. Argumentasi, itu buat argumentasi yang menjelaskan bahwa pasal 110B ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Kalau menurut saya kalimat yang poin 1 ini dikuningin aja, Mi. Yang poin 1-nya dikuningin semua. Oke. Bahwa pemohon mendalilkan pasal akuo bertentangan dengan pasal, yaitu ada titik-titiknya dikuningin nih. Iya. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa namanya kan biar ntar Ibu bisa perbaiki. Oke siap Mas. Bertentangan dengan pasal 33. Nah, urutan pasal lebih baik mengurut aja berurut gitu. Ini 28D1 dulu, kemudian baru pasal 33. Kalau tuh pasal 33 ini mau diganti pasal 28H, diganti. Diurutannya sama ya, 28D1 baru 28H gitu. Oke siap Mas. Oke, itu dikuningin nih bumi air kekayaan akur di dalamnya. Kalau seandainya enggak yang bumi air. Kalau yang 28D-nya udah benar. Nah, itunya kalau misalkan ntar mau diganti, itu kan nggak mudah. Nah, pasal akunya itu
langsung tuliskan pasal 110B aja. Pasal 110. Pasal 110B ya, 110B. Aku ini diganti kuningin, Mi. Oh, ini. Oh, aku diganti Bukan yang pasal yang dipuji ya, Mas ya? Setiap Ya. yang kata aku diganti Ya. pasal yang dipuji ya? Pasal 110. Pasal 110. Yang nomor 2, Mi. Bahwa pemohon mendalilkan pasal, ya itu di kuningin aja, ntar Ibu masukin pasal 110B, kemudian undang-undang ciptakernya ditulis undang-undang berapa gitu ya. Bahwa menurut pemohon, ketentuan pasal aku yang mengatur UU Ciptaker mengubah pasal 18 serta menambahkan pasal 10B ke dalam UU 18 2023 perencanaan dengan pasal 33 dan 28 dan alasan sebagai berikut. Oke, terus. Pemohon sebagai Indonesia di sekitar hutan tersebutnya di kuning ini. Pemohon tersebut nih kurang E-nya. Iya. Bawah. Ini yang 3.1, Mi. Pemohon sebagai warga Indonesia di sekitar hutan tersebut menderita kerugian material dan imaterial. Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum atas laporan pidananya terhadap kedua perusahaan yang telah merugikan pemohon. Berdasarkan seluruh di atas oleh pemohon bertentangan dengan kewajiban hukum mengikat. Oke, itu lagi. Berdasarkan di atas, pemohon pada mahkamah untuk mengabulkan bahwa usulnya menyatakan pasal 20 bertentangan dengan 45 kewajiban hukum mengikat. Oke. Nah, sekarang di Posita, Bu Yani, menurut saya ini masih terlalu sederhana ya. Terlalu sederhana. Saya berharap sih ini satu lembar atau 2 lembar ya. Jadi Ibu harus menjelaskan satu-satu. Misalkan, menjelaskan pertama terkait bahwa norma tersebut bertentangan dengan pasal 28 di ayat 1. Nah, konstruksinya berdasarkan kasus yang di atas itu. Ibu kan tadi bilang, oh ini jadi kabur, laporannya juga nggak menentu. Nah itu selain diceritakan tadi di legal standing sedikit, diserahkan lagi di bawah. Gitu. Siap, Mas. Ya. Begitupun dengan batu uji yang kedua. Kalau Ibu tetap pakai pasal 33, maka Ibu harus mengonstruksikan alasan kenapa kasus yang dialami Cahaya itu menyebabkan melanggar pasal 33. Nah, itu juga harus dijelaskan. Jadi setidaknya di dalam pokok permohonan itu ada 2 penjelasan. Penjelasan pertama, penjelasan yang menjelaskan bahwa norma pasal 110B itu bertentangan dengan pasal 28D ayat 1. Dikaitkan dengan kasus konkret yang dialami Cahaya. Nah, kedua, argumentasi yang menjelaskan bahwa norma pasal 110 itu bertentangan dengan pasal 33 atau pasal yang lain yang menurut Ibu bertentangan dengan argumentasi yang juga nyambung dan endingnya itu konklusinya melanggar pasal 33 itu. Nah, narasinya ambil dari contoh soal. Jadi soal itu kan bisa dielaborasi ya. Bisa dielaborasi sama Ibu sehingga pada akhirnya mengerucut kepada pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Itu saya nggak bisa ngejelaskan secara itu ya kalau ngajarin kalimatisasi ntar seperti yang ngajarin kan. Tapi saya yakin Ibu bisa melihat contohnya lah. Ibu searching di website kita, mahkamah kalau mendeklar 28D seperti apa. Kalau mahkamah pernah nggak memutus pasal 28H, nah itu bisa dipakai itu argumentasinya. Silahkan diparaparasikan hingga akhirnya nanti nyambung antara kasus yang dialami Cahaya dikaitkan dengan konstruksi yang Ibu buat untuk akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa pasal 110B itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, petitum Mas. Nah, petitum ini ya 110 itu berarti Ibu minta semuanya dibatalkan 110B ini. Tidak sih, Mas.
Cuman ada di situ kan hanya sanksi administratif. Kalau bisa kan ada sanksi pidana juga gitu maksudnya itu Mas. Oh, coba Mi intinya di soalnya Mi 110 itu bunyinya kayak gimana? 110 B. Setiap orang yang melakukan pelanggaran dalam pasal Setiap 17 orang ayat yang melakukan pelanggaran penghentian sementara kegiatan usaha, pembayaran denda administratif dan atau paksaan pemerintah. Nah, kalau pasal ini dibatalkan, berarti kembali ke pasal sebelumnya kan? yang Nah, pasal sebelumnya itu pasal 17 ayat 1 dan pasal 17 ayat 1 aja ya? 17 ayat 1 dan 17 ayat. Coba pasal 17 ayat 1 dan ayat 2, Mi. Nah, ini kan udah clear. Nah, Ibu kan minta dibatalkan itu, berarti 17 ayat 1 dan ayat 2. Oh, berarti ini di membawa alat bla 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 bla. Orang dilarang membawa. Oke. Ya, menurut saya kalau toh Ibu mau lagi ke 110, kalau emang dibatalin semua, konsekuensinya kan akan berlaku lagi pasal yang sebelum pasal 18 2013 ya Bu ya. Kalau begitu, maksudnya ingin dibatalkan kalau semua Mas, makanya saya nanya. yang betul kalau misalkan pasal 110 ini dibatalkan semua, kembali lagi ke Undang-Undang 18 kan Bu ya. Nah, kalau memang seperti itu mungkin sebenarnya nggak apa-apa, Ibu mau batalin semua pasal 10 juga nggak masalah. Tetapi di konstruksi positanya harus ada ngejelasin mengenai itu. Jadi Ibu harus menjelaskan bahwa kenapa Ibu meminta pasal 110B untuk dibatalkan semua? Karena konsekuensinya kalau dibatalkan semua maka akan kembali ke Undang-Undang 18 2013. Dengan begitu maka si Cahaya dan masyarakat sana punya lagi semacam harapan untuk menuntut misalkan atau meminta menambah hukuman pidana dan sebagainya kepada perusahaan itu. Jadi itu harus ada narasinya juga Gitu ya. agar eh, nyambung antara posita dengan perhitungnya. Berarti kalau seperti itu narasinya kita masukkan di pokok permohonan ya Mas ya? Ya, di pokok permohonan ibu masukkan itu. Jadi kenapa ibu meminta pasal 110B ini dibatalkan semua? Karena apa gitu? Nah, itu ada narasinya. Jadi itu mungkin pada terakhir ya, pada terakhir sebelum ke perhitung bisa terjelasan gitu. Jadi ntar tergambarkan tuh bahwa pertama ibu menjelaskan mengenai pasal yang dulunya, narasi mengenai undang-undang bagaimana, kemudian alasan kenapa itu melanggar pasal 28H dan 28D. Nah, setelah sebelum itu, akhirnya ibu menyimpulkan, hanya kami memohon untuk membatalkan 110. Karena konsekuensi kita dibatalkannya 110B ini nantinya akan bangkit lagi lah pasal 17 gitu. Nah, itu tergambarkan di sini. Jadi, mahkamah ntar akan menilai, oh iya ini, kalau seandainya pasal 110B ini dibatalkan, maka yang dipakai pasal 17 doang. Gitu. Lalu, ini 110B sama pasal 18 nyambung nggak menurut Ibu? Masih satu paket nggak? Karena di pasal 18 juga Undang-Undang Ciptaker ada pasal 17-nya. Ya kan Bu ya? Coba pasal 18 itu selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan seperti dimaksud pasal 12 huruf A, B, C, 17 ayat 1 huruf B, huruf C, huruf E, 17 ayat 2 huruf B. Nah, di sini juga sama di 110. Apakah dengan dibatalkannya pasal 110 otomatis pasal 18 juga hilang dong gitu kan? Karena dia mengutip pasal 17, mengutip pasal yang sama.
Nah ini juga harus dikondisikan lagi. Maksud saya eh, di Undang-Undang Ciptaker itu pasal 17 itu diikuti di pasal mana saja. Karena Mahkamah tidak mungkin hanya membatalkan pasal 10 kalau ternyata di pasal yang lain juga ada diikuti pasal 17 gitu. Itu Bu. Jadi Makin pusing ya Bu ya. Makin pusing atau makin gimana Bu? Ya gini, karena gimana? Silakan komentar Bu. Jadi Mas gini, kalau niat kita sebetulnya petitum ini tidak membatalkan keseluruhan gitu, tapi kan kalau isi petitumnya gimana Mas yang benar jika kalau kita tidak membatalkan seluruh isi dari ini, tapi di situ kan di pasal 110 itu udah jelas mencakup juga di situ pasal 18-nya, benar yang kata Mas bilang gitu. Jadi intinya kan di sini dalih dari aparat tadi, proses pidananya tidak bisa dijalankan karena ada pasal ini gitu loh Mas. Tapi kan di situ pasal itu sebetulnya kekurangannya kan tidak ada pidananya sih pasal 110 itu. Jadi saran Mas sendiri, saya minta saran nih, seharusnya petitum itu gimana Mas baiknya? Kalau kita tidak seluruh utuh untuk satu pasal yang mau kita uji gitu Mas. Gitu Mas. Iya. Kalau kita baca soalnya, sebenarnya si keresahan si Cahaya ini, dia melihat dengan diberlakukannya Undang Ciptaker itu menyebabkan pasal yang lalu, undang-undang yang lamanya itu kan seolah-olah seperti direvisi, merugikan dia. Nah, kalau kita sebagai lawyer mengarahkan, ya udah kita batalkan aja undang-undang Ciptakernya semua gitu, yang terkait dengan kerugian dia. Kira-kira solusi itu bisa menyebabkan hak konstitusi Cahaya terpulihkan atau enggak? Nah, kalau ibu berpendapat lain, enggak ini kita masukin aja, susupkan lagi di situ. Itu pun boleh. Kalau itu berarti menyatakan konstitusional bersyarat. Sepanjang dimaknai, bla bla bla, ditambahkan itu pidananya di situ. Jadi ada dua opsi. Satu, batalin semua undang-undang yang terkait dengan pasal undang-undang berapa tadi Mas? 17 2013 ya. 2013 itu yang terkait pasal 17-nya, 18-nya dibatalin semua, atau ibu bisa mengentry, memasukkan pasal 100 itu jadi bersyarat sepanjang dimaknai, lalu masukkanlah terkait tindak pidana itu. Opsinya ada dua, menurut saya ya, ada dua. Karena pasal 17 itu bukan hanya di pasal 110, ternyata ada di pasal 18. Gitu. Jadi di petitumnya memang harus detail. Ini template ya. Nah ini alternatif tuh yang kedua, tidak punya konsekuensi sepanjang tidak dimaknai. Nah itu bisa tuh. Kalau itu kan yang ibu pakai alternatif pertama ya. Iya Mas. Ibu pakai. Nah kalau ibu pakai alternatif kedua, boleh juga. Tidak punya konsekuensi sepanjang tidak dimaknai, lalu masukinlah terkait tindak pidana itu. Di situ kalau memang ibu beranggapan bahwa dengan diberlakukan Undang-Undang Ciptaker itu menyebabkan ketidakpidana khususnya terkait hukuman tindak pidana bagi perusahaan yang memang lalai. Nah, cuman ketika ibu menambah petitum baru di bawahnya pakai atau di atas juga harus ditambahkan lagi narasi mengenai itu, narasi mengenai bahwa kita meminta bersyarat. Jadi Mas, nanya lagi nih Mas, terkait petitum yang saya buat itu. Jadi di dalam petitum itu kita bisa memasukkan keduanya atau pilih salah satu Mas yang menurut kita yang mana mau kita pakai? Bisa dua-duanya, alternatif. Kayak gini. Ini bisa nih, dua-duanya dipakai, Bu. Dalam satu permohonan ya, Mas? Iya, dalam satu permohonan. Itu bisa.
Jadi ibu pertama bisa minta 110 itu batal semua, boleh. Atau bisa juga meminta memasukkan terkait hukuman tindak pidananya di entry sepanjang tidak dimaknai atau dimaknai. Dua-duanya itu bisa dipakai. Saya justru Mas kurang paham dengan petitum yang poin yang keduanya ataunya itu Mas. Nah, sepanjang tidak dimaknai atau dimaknai itu maksudnya gimana, bisa diperjelas lagi Mas? Biar kita gampang untuk Ya Mas. gini, misalkan ibu meminta, coba 110-nya bunyi frasenya Mi. Nah ini kan pasal 110 ini setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagai dimaksud dalam pasal 17, bla 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 bla, penghentian sementara kegiatan usaha. Ini kan endingnya kan ibu ingin memasukkan mana yang di Undang-Undang 18 tuh. Ada yang pidananya Mi. Turunin dikit. Turun lagi. Lagi. Paksaan, uang paksa, pencabutan izin. Pidananya nggak ada di sini ya? Coba yang ini kan paksaan pemerintah, uang paksa, pencabutan izin. Naik lagi nih. Pemberhentian kegiatan usaha, pembayaran denda, paksaan pemerintah. Nah, ibu mau menambahkan apa di pasal 10B yang menurut si Cahaya itu penting? Sanksi pidana Mas. Nah, berarti ditambahkan di situ. Jadi si petitumnya menyatakan pasal 110B pasal 10B Undang-Undang sekian bertentangan Undang-Undang 5 dan tidak punya kewenangan sepanjang tidak dimaknai tadi yang terkait tindak pidana. Nah, mau aku konstruksikan kalimatnya. Sepanjang termasuk juga sanksi pidana bagi perusahaan. Dan tidak punya kekuasaan hukum sepanjang tidak dinikmati, termasuk juga sanksi pidana bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam undang-undang. Wow, jangan. Itu contoh dari saya. Ntar ibu koneksikan lagi. Itu Bu. Jadi ntar kan mahkamah ada ex aequo ex bono itu kan. Ex aequo ex bono itu nanti yang akan dipertimbangkan oleh mahkamah. Jadi prinsipnya kita bikin petitum ini petitum yang memang mudah dipahami saja dulu. Nah, ntar kalau toh mahkamah berpendapat lain silakan. Tapi kita punya anggapan bahwa kerugian si Cahaya ini akan dipulihkan kalau seandainya memang ada pasal yang mengatur mengenai tindak pidana di dalam undang-undang Ciptaker itu. Itu Bu. Oke, ke tadi lagi ke slide yang punya Ibu, Mas Ami. Ya, turun lagi, turun. 1, 2, 3. Hormat kami pemohon. Nah, ini pemohonnya dikuningin. Pemohonnya dikuningin. Ya. Terus turun lagi. Ada nama ibunya? Oke. Turun lagi. Habis ya? Habis. Ya, oke. Itu Bu, garis besar. Menurut saya ini sudah bagus. Cuman memang masih sederhana ya Bu ya. Ini hanya 5 halaman. Nah, kalau dimungkinkan ya tambah 2 lembar lagi lah jadi 7 halaman. Terutama mengenai argumentasi di positanya. Nah, jangan lupa
kalau toh ibu mau menambahkan tadi terkait dengan pidana, maka harus ada tambahan atau alternatif petitum mengikuti template itu. Itu Bu Yani ya. Bu Yani sudah bagus, tinggal di elaborasi lagi, menambahkan argumentasi kalimat. Yang dikuning-kuningin tadi itu bisa menjadi patokan untuk memperbaiki. Oke Mas, makasih. Satu Ya lagi Bu Mas, ya. Ya pertanyaan. silakan Bu. Ya. Setiap permohonan yang mau kita daftarkan ditempelkan materai nggak Mas? Permohonan ditempelkan materai? Enggak Bu. Enggak ya? Kalau permohonan enggak ada materainya. Oke, Yang ada materainya itu alat bukti. Alat bukti itu baru dikasih materi dan dilegis. Di Nazegelen juga ya Mas ya? Kenapa? Di Nazegelen juga setiap alat Ya, bukti. dilegis ya. Nah, Oke. dilegis. Siap. Kasih Mas. Ya, baik. Oke, terima kasih Bu Yeni yang sudah mempresentasikan pekerjaannya. Berapa menit lagi Mas? Ada waktu kalau ada yang mau jadi volunteer yang lain? Silahkan kalau udah selesai. Mungkin ada teman-teman yang lain dari bapak-bapak yang mau mempresentasikan pekerjaannya, silahkan. Saya Pak, boleh Pak? Pak Samsul ya, silahkan Ya, Pak. ya, tunggu Pak, saya masukin dulu. Silahkan. Langsung di-share ya Pak? Ya, share screen aja Pak. Itu sudah dibuka kan? Itunya sudah hijau. Yes. Oh, nggak mau. Tunggu Pak, saya pindah dulu Pak. Saya pakai Enggak. sebentar. Kalau enggak dikirim ke Mas Ami, ada? Kirim ke Mas Ami juga boleh tuh Pak. Dikirim ke WA Mas Ami ntar. Kenapa Pak, Ami Mas yang Ani? beliau Pak Samsudin Pak Samsuhuda mau ini share screen. Oh, boleh Pak, dikirim ke HP Pusdik ke nomor, kalau via WhatsApp silakan dikirim ke nomor Pusdik Pak, yang 59. Tunggu saya coba buka dulu Pak, sebentar. Oh ya baik. Ya. Oh, mau ya. Kalau Pak Samsu, Ya Pak, saya kirim aja ya Pak ya. Ya dikirim aja Pak. Kalau nggak bisa di Kirim ke WA ya, WA-nya Mas Ami itu. Instagram ya Pak. Izin Pak, itu sudah saya kirimkan di kolom chat Pak, untuk nomor WhatsApp Pak. Kalau bisa pakai WhatsApp, silakan dikirim ke WhatsApp. Ya. Saya catat dulu.
Sudah, Pak. Oke, Mi. Ya, mohon izin sebentar, Mas Hani, Pak Samsur Huda, Ya. dikirim dulu ke konfirmasi dulu. Yang ini ya, Pak? Ya. Oke, langsung saya baca ya, Pak ya. Law Firm Dewan Sam and Partner, Jakarta 4 Agustus 2022. Tepungnya tadi ada email sama HP-nya nggak? Coba lihat. Nah, ini Ada Bapak di belum bawahnya. ada. Oh, di bawah. Coba lihat di Pak bawahnya. Ani. Ya ini. Oke, bagus. Berarti ini kopi surat ini ya, Pak ya? Resmi ya? Ya. Oke. Permohonan pengujian materi pasal 110B Undang-Undang Ciptaker yang mungkin menghormat sama Suda, advokat, konsultan atau Dewan Sam. Nah, ini karena Bapak sendiri, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-samanya, menurut saya ya, dikuningin ya, Mas? Oh iya, iya. Ya. Iya, Pak. Oke ya, itu dikuningin. Oke, kemudian Nyonya Perantian saya Indonesia, Kabupaten Hijau. Oke, karyawan swasta, desa, RT, Jawa. Oke, ini suatu permohonan. Dalam hal ini mengajukan permohonan materi pasal 90 disebut oke, 11 terhadap pasal 5 oke. Kewenangan mahkamah bahwa ketentuan pasal 2 menyatakan oke, pasal 29 undang pasal 45. Oke, pasal 10 undang-undang 24 serta oke. Permohonan mengajukan permohonan materi pasal jenis sebagai berikut. Oke, setiap orang. Ini pasal 110 emang ada satunya ya, Pak? Ayat 1 itu maksudnya? 110B ya, Pak. Ya, itu ada nggak satunya di depan ini? 110B sebenarnya. 110B. Bukan, ini kan ada yang kuning ini, yang satunya itu ada satu Iya, tuh. ada, Pak. Ada ya? Itu satu. Oh, ayat 1. Ayat Oh, 1. ayat 1. Oh, Iya. kalau ayat 1 apa itunya 2, Pak? Tanda kurungnya. Oh, tanda kurungnya 2. Baik. 2. Itu dikuningin. Karena kalau 1 titik itu masih bukan, kan ayat selalu dalam kurung tuh, Pak. Iya, Pak. Oke. 2. Oke, terus turun lagi. Turun lagi, Mi. Dalam hal pelanggaran sebagai dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang perseorangan bertempat tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun terus menerus dengan luasan paling banyak 5 hektar dikecualikan dari sanksi administratif. Oh, ini masih ayat berikutnya ya? Iya, Oke, Pak, kalau saya gitu tulis dikuningin. semua. Dikuningin nih. Ini ayat ini. Dalam Biar kurung. ntar Pak Samsul memperbaiki. Ayat di dalam kurung ya, Pak ya? Iya, Pak, siapa? Bahwa oleh karena permohonan ada pengujian material ke mahkamah berwenang mengenai permohonan aku. Ya, catatan saya sebenarnya bunyi narasi pasal yang diuji itu bisa di sini, bisa juga entar di kedudukan hukum atau di pokok permohonan. Tapi kalau memang Bapak sudah di sini, di kewenangan mahkamah, nggak apa-apa. Jadi entar jangan diulang lagi di bawah. Oh, oke.
Ya, Pak. Oke ya, cukup sekali saja karena sudah dikutip sekali bunyi pasal utuhnya, di bawah nggak usah lagi. Pasal 51 WMK menyatakan pemohon atau pihak yang menganggap faktor. Oke, dikutip semua. Selanjutnya pasal 51. Oke, Bapak Ujuk udah. Oh, template ini turun lagi, turun. 3, bahwa pemohon merupakan perorangan warga Indonesia. A, yang memiliki hak konstitusional untuk hidup serta berhak mendapatkan hak hidup. Misalnya 28A udah 45. Nah, itu 28A-nya menurut saya lebih baik diuraikan secara utuh, Pak. Itu dikuningin nih. 28A itu apa? 28A. Sebentar, saya baca 28A ya. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dari kehidupannya. Oke, bahwa merupakan salah satu daerah masyarakat di desa hijau yang mengalami kerugian karena semua air yang menyusut. Yang berdebu dan kerusakan jalan desa akibat tugas penambangan hutan biru. Semua dalam pasal 10B menentukan yang menentukan. Nah ini yang menentukan nih maksudnya kuning ini yang menentukan Ya. telah menghilangkan sanksi pidana atau sanksi pidana menjadi kabur terhadap pelanggaran pasal 7. Dan F-nya dikuningin nih pasal 7 terhadap pelanggaran pasal 7. F dan F lagi itu karena kesalahan hutan hidupnya tidak ada pikiran sehingga akan terus merusak hutan yang telah mengganggu kata pemohon. Pemohon jika permohonan dikabulkan oleh mahkamah maka dilakukan perusakan sumber air tetap baik katanya. Oke. Kalau berdasarkan order tersebut di atas, menurut para pemohon memiliki hukum untuk menentukan permohonan aku. Ya, naik lagi nih. Oke. Menurut pemohon naik lagi. Mulai dari 3. Nah, 3. Nah, pertama catatan saya, kalau memang Bapak mau pakai pasal 28A, Ya. tiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ini konstruksinya memang harus mengaitkan apakah dengan adanya kasus itu dia nggak bisa hidup? Terganggu kehidupannya. Oke. Dan kelangsungan hidupnya pasti akan terganggu dengan adanya aktivitas ilegal di hutan itu. Terganggu apanya? Lebih spesifiknya terganggu hidupnya itu dalam hal apa? Mempertahankan hidupnya, Pak. Jadi dengan sendirinya kan dengan aktivitas itu kan dia akan tergusur, terus hutan rusak dan lingkungannya dia kan pasti akan tidak sesuai lagi dengan yang sebelum-sebelumnya gitu. Oke. Nah, kalau dikaitkan dengan hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya? Ya seharusnya dia diberikan hak seperti sebelumnya hutan itu dibiarkan tetap misalnya tetap asri, terus air tidak menyusut. Itu kan bagian dari hajat hidup dia sebenarnya di wilayah itu. Gitu, Pak. Ya. Bahwa pemohon merupakan salah satu negara di desa yang mengalami kerugian menyusut wilayah berdebu. Ya, menurut saya ini di antara 4 dan 5 itu lebih baik dimasukkan satu paragraf terkait kerugian yang lebih real dikaitkan dengan 28A itu, Pak. Jadi kan Bapak udah bilang bahwa kalau seandainya air menyusut dia nggak bisa hidup. Kemudian dia juga tidak bisa mempertahankan hidupnya kalau seandainya perusahaan itu melakukan berbagai kerusakan. Nah, itu menurut saya konstruksinya juga ditambahkan aja satu paragraf lagi. Setelah 4. Jadi 4 diangkat tambahkan lagi narasinya. Jadi ada narasi tambahan yang menjelaskan bahwa memang kehidupan dia itu terancam, kehidupan warga masyarakat itu terancam.
dengan adanya kehadiran masyarakat, kehadiran si perusahaan itu. Dan efeknya itu ada potensi bahwa seluruh masyarakat di situ tuh akan hilang gitu. Dia tidak bisa bertahan di situ. Pak, izin saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Kalau kita mengajukan permohonan atas nama pribadi kita, apakah kita bisa mengatasnamakan masyarakat juga di dalam permohonan tersebut, seperti yang disampaikan Pak Hani tadi? Boleh, Pak. Masyarakat itu maksudnya kumpulan orang ya? Iya. Boleh. Boleh ya? Oke. Boleh. Kumpulan orang bisa. Cuman memang kalau MK ini trennya sekarang kalau misalkan Bapak bisa, kalau kelompok orang kayak kemarin itu punya undang-undang IKN itu kan kelompok, maksudnya sih masing-masing ya. Awalnya dia mengatasnamakan organisasi apa gitu. Cuman kan kalau organisasi harus ada ART-nya. Nah kemudian mereka Pak Abdullah Himawi itu akhirnya mengusulkan satu-satu. Itu ada 24 pemohon mengajukan undang-undang IKN, tapi dia legasinya sendiri-sendiri. Nah itu Pak. Jadi kalau misalkan Bapak mau kelompok orang, dia digabungkan dalam apa? Apakah masyarakat hukum adat atau apa? Ormas atau apa gitu? Atau ada nggak aturannya gitu? Memang kalau lebih tepat sih, kalau pingin supaya penilaian legislasinya lebih akurat, mendingan masing-masing gitu. Perorangan itu lebih mudah. Jadi ntar ketahuan si ini punya legislasi, si ini enggak. Sini kalau digabungkan jadi satu, bisa enggak semua gitu. Itu kerugiannya kalau digabungkan jadi satu. Oke, turun lagi, Mi. Tadi untuk legislasi seperti itu ya Pak, ditambahkan sedikit. Baik, Pak. Pokok permohonan, berikut oke. Ini diulang lagi, terus ini nggak usah diulang lagi Pak. Kalau emang mau disebutkan di atas, di atas. Kalau mau di bawah ini ya. Pengulangan pasal 110 itu, jangan 2 kali. Turun, turun. Turun nih. Oke. Oke, turun lagi. Bahwa pemohon sejak lain sudah pemohon dari orang terus mempunyai Para pemohonnya juga harusnya pemohon saja. tinggal oke, turun lagi. Ini 28B apa 28A? Ini dikuningin. Poin 4 tuh. 28 apa? Izin, Pak. Ya, oke. Ntar diperbagi sama Bapak ya. Oke. Terus. Menggunakan kegiatan ilegal semakin banyak. Oke. Oke. Kok ada 4 itu Pak, 4. Bentar, 4. Naik lagi. 4. Oh, ini poin keempat ya. Iya, Pak. Oke, dari atas pemohon. Jadi ini Bapak mengadopsikan dia bertentangan dengan satu pasal saja ya, pasal 28A aja ya. Iya, Pak. Oke. Ya. Saya kira sih cukup ya. Cuman kalau Bapak karena tadi di argumentasi legal standing ditambahkan lagi, nah kalau bisa yang uraian di legal standing itu dikutip lagi sedikit, lalu kemudian diramu dengan alasan yang Bapak tadi itu. Historis si cahayanya juga harus ada Pak. Misalkan maksud saya si cahaya itu kan representasi dari masyarakat itu juga gitu. Jadi kerugiannya itu bukan hanya dialami si cahaya tapi juga tapi si cahaya ini kan memang dia yang mengajukan permohonannya. Faktanya faktanya bahwa warga masyarakat itu banyak gitu kan, meskipun secara tidak langsung si cahaya ini mewakili masyarakat situlah secara keseluruhan gitu. Maksud saya harus tergambarkan bahwa memang itu masyarakat itu satu kampung gitu, satu kampung semua mengalami kerugian, dia tidak bisa bertahan hidup, lama-lama mereka akan terusir, cabut dari situ. Sementara ketika dia terusir tidak ada ganti rugi apa-apa dari perusahaan kan, dan lain sebagainya. Nah itu juga harus diceritakan sama Bapak. 3 akhirnya
kita menyimpulkan bahwa kalau begitu memang pasal-pasal aku ini kalau dibatalkan terpulihkan nggak dia dengan dibatalkan pasal itu si Cahaya dan masyarakat itu akan tetap stay di situ atau akan cabut, Pak? Kalau dibatalkan pasti akan tetap stay, tetap Oke. Nah itu Bapak ceritakan di situ. Di pokok permohonan itu ditambahkan bahwa dengan konsekuensi dibatalkan pasal itu, maka masyarakat itu akan tetap stay di situ. Itu akhirnya oleh karenanya mahkamah harus mengabulkan permohonan ini. Itu saja endingnya. Persita ceritanya belum terakhir. Persitanya ngeliat Mi. Petitum. Petitum, sorry. Petitum. Melakukan permohonan seluruhnya menyatakan masuk oke atau menyatakan. Turun. Alternatifnya apa? Dengan mengikat yang tidak melakukannya termasuk juga sanksi pidana bagi yang melakukan banyak. Oke, turun lagi. Oke, turun lagi. Oke, turun lagi. Hormat kami, oke, hormat kami. Hormat kami, turun lagi. Ya, pemohonnya dikuningin. Pemohon nih yang bawah. Nah, prinsipnya kalau ada yang tanda bintang itu kan alternatif. Jadi salah satu harus dicoret. Ya, garis besar pasal sudah bagus, tinggal menambah argumentasi supaya lebih terang benderang. Alternatif itu juga sudah bagus, ya sudah ditambahkan. Dan kalau dimungkinkan Pak Samsul ditambah surat kuasa beserta alat bukti kalau masih ada waktu ya. Tapi, sudah Pak, saya udah bikin Pak. Nah, cuman kalau emang Bapak mau dapat alat bukti, pastikan di situ ada video-videonya di permohonannya. Ada video Pak? Bukti berapa. Jadi di narasi permohonannya ada juga. Jangan hanya menyampaikan dapat alat bukti tapi di permohonan tidak ada videonya. P1, P2 gitu ya? Video, Pak, sudah. Video bukti pengurusan hutan, foto. Video P2 misalkan bukti air keruh, foto. Mungkin P3 bukti ekskavator menerjang ini gitu. Nah, itu yang kayak gitu. Di permohonannya dijelaskan, makanya waktu kita menceritakan narasi terjadi kejadian di masyarakat harus ada bukti-buktinya. Nah, bukti-buktinya itu nanti setelah dicantumkan di permohonan, maka di daftarnya kan lebih mudah itu. P1 apa, P2 apa, P3 apa, P4 apa. Sama dengan Ibu Yani tadi juga. Bu Yani belum ada video buktinya ya. Video buktinya untuk menjelaskan bahwa memang kasus konkretnya itu ada buktinya gitu. Saya kira itu ya Pak Samsul ya. Baik, terima kasih banyak Pak Hani. Baik, terima kasih Pak Samsul. Terima kasih masukannya. Ya. Mohon izin Mas. Ya Bu. Terkait pelampiasan jenisnya bukti yang akan kita lampirkan termasuk juga bukti laporan bisa kita masukkan Mas? Oh iya boleh Bu, bukti laporan juga nggak apa-apa. Justru itu bukti laporan itu bukti utama yang menjelaskan bahwa memang masyarakat sudah melaporkan gitu kan Bu. Oke. Jadi bukti itu kan bisa bukti foto, bukti undang-undang, jangan lupa undang-undang yang diuji sama undang-undang dasar, bukti foto, bukti terkait pelanggaran, misalnya kerusakan hutan, bukti laporan tadi gitu. Itu semua dijadikan alat bukti. Jadi minimal ya ada 4-5 alat bukti lah yang dicantumkan di situ. Video-videonya, video bukti apa, bukti apa. Di setiap paragraf tuh, kan Pak tadi kayak Pak Samsul sudah menceritakan paragraf tentang air keruh. Nah, buktinya video apa? Gitu. Misalkan foto screenshot atau foto foto air di sungai bla 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 bla, ada fotonya gitu. Soalnya itu Pak. Oke ya, Bu Yani. Satu Mas, jika bukti itu terkait dengan foto asli yang kita foto sendiri melalui kamera atau apa kan kita cucikan ini, itu ilegas juga atau gimana Mas? Atau tidak perlu? Ilegas ibu print dulu, kemudian dilegas sama kasih materai. Tapi kalau di sini nggak usah dilegas Bu, ini kan ntar kalau aslinya ke MK baru ibu legas. Kalau di sini kan hanya daftarnya saja. Gitu. Kalau sekarang di permohonan ini ibu kalau dimungkinkan ada waktu bikin daftar alat buktinya saja. Kalau bukti fisiknya kayak gitu yang nggak usah. Bukti elektronik bisa juga Mas jadi alat bukti seperti video atau apa gitu Mas?
Ya bisa Bu, elektronik. Kalau elektronik itu kayak misalkan kepingan CD, itu kepingan CD-nya ditempatkan di kantung seperti itu. Dan itu ada legesnya juga di situ, dikasih materai sama di leges di tempatnya itu. Ada kertas nih kertas, nah kasih situ Bu, leges materai. Oke Mas, makasih. Baik. Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Hani Adhani, Bapak Ibu peserta kelas 7 lewat 8 menit Bapak Ibu. Terima kasih Mas Hani. Mohon izin Bapak Ibu kita akhiri